Haleluya Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama.
I give you my song. I'll live for you alone. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Lord, I give. Saya persilakan kepada Pastor Lina. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Karena semua hanyalah kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Sekarang kami mau duduk mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu buat kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan telinga-telinga yang mau mendengar Tuhan. Hati yang mau nurut Tuhan untuk diajar, untuk dibekali, untuk menjadi murid-murid Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang berkarya untuk waktu-waktu ke depan, dan biarlah hamba-Mu boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saya akan berbicara pada hari ini mengenai siapakah murid itu. Ya. Hari-hari ini kita selalu berbicara mengenai memuridkan. Tapi saya tergerak untuk menjabarkan siapakah sih murid itu. Apakah murid itu orang percaya atau murid itu memang murid, pengikut Yesus. Ya. Saya percaya kita semua pernah menjadi murid, betul? Ya. At some point kita pernah sekolah, semuanya pernah sekolah lah. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang ngambil master, yang mengambil doktor, semuanya pernah menjadi murid. Enak nggak jadi murid? Ayo, enak gak jadi murid? Oke, kita lihat ya, apa arti murid itu? Arti murid adalah, dalam Alkitab, murid adalah seorang pengikut. Dalam bahasa Latin, discipulus, yang artinya pengikut, bahasa Inggrisnya disciples, bahasa Ibrani artinya limud. Murid mendapatkan pengajaran dan pelatihan dari orang lain, bahkan mengikuti guru atau orang yang mengajarinya, betul? Saat kita menjadi murid ya, murid itu kan harus tertanam dan terikat dengan peraturan dari sekolah, betul? Kita nggak bisa kalau ngomong murid, tapi datangnya harus jam 6.45 sampai pulang sekolah 2.30. Bisa nggak kita bilang sama guru kita,
Kalau pulang sore-sore saya nggak bisa juga, jadi harus pulangnya jam 1 gitu, bisa nggak? Terus sekolah hari Senin sampai hari Jumat, kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu saya sekolah Senin sampai Sabtu. Boleh nggak Sabtu kalau zaman dulu saya sekolah, Sabtu boleh nggak? Saya bilang sama guru saya, Sabtu itu weekend, jadi nggak usah sekolah, mestinya nggak perlu ada sekolah. Atau kalau hari Senin sampai Jumat, kita ngomong, saya mau sekolahnya cuma hari Senin, Rebu, Jumat. Selasa, Kamis saya nggak mau sekolah. Bisa nggak? Bisa sih. Cuman pelajarannya ketinggalan. Tidak mengikuti aturan yang ada. Betul? Next, selanjutnya. Saya ingin mengatakan bagaimana sih menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid itu susah atau gampang? Menjadi seorang murid itu penuh dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Betul ya? Yang nomor 1, untuk jadi seorang murid kita harus punya guru, betul? Kalau kita tidak punya guru ya kita bukan murid. Karena yang diikuti atau yang ditiru itu harus ada. Ya. Guru atau dosen. Kedua, kita harus percaya dong. Kita mau diajarin guru kita, kalau misalkan nih, matematika, diajarin guru matematika, tapi kita nggak percaya apa yang diajarin dia, itu seorang murid atau bukan? Kita harus percaya sama guru kita. Ketiga, kita harus punya komitmen. Artinya komitmen ini apa? Bangun pagi, pulang sore, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, pakai seragam. Kalau di Indonesia pakai seragam. Yang nggak pakai seragam, boleh nggak ke sekolah? Suruh pulang, ganti seragam. Itu aturan-aturan yang harus, komitmen yang harus kita pakai ya sebagai seorang murid. Kemudian disiplin. Anak-anak saya ini kalau ke sekolah mepet. Ya, mepet. Jadi 6.45 sekolah tank masuk. Nah, anak-anak saya ini kalau datang ya, kurang 1 menit, kurang 2 menit, sampai bapaknya rally terus setiap pagi. Ya kan? Nah, kalau sudah rally begitu, sampai di sekolah nih, kurang 1 menit, langsung keluar cepet-cepet. Takut telat. Tapi saya bersyukur dia masih takut telat loh. Ya kan? Itu kan seorang murid. Jangan terus, sudah telat tok, biarin aja lah. Semenit 2 menit gak masalah. Jangan salah. Seorang murid itu kalau sekolahnya datangnya terlambat, itu dihitung. Dan hitungannya itu berlaku 1 semester 3 kali misalkan ya. Atau 1 tahun ajaran 3 kali. Setelah itu langsung warning. Nggak pakai A, B, C, D, saya bangun telat, papa saya ketiduran, bannya pecah, nggak masuk itu. Alasan itu tidak diterima. Yang namanya telat ya telat, nggak bisa. Yang lain-lain alasannya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu salah satu tugas seorang murid. Apa yang diajarkan oleh guru itu harus dikerjakan, diaplikasikan. Pelajaran-pelajaran yang sudah didapat kita harus serapi, kita harus bisa untuk apa yang diajarkan itu kita bisa gitu loh. Kan itu kan juga tugas seorang guru supaya murid itu bisa, betul ya. Kemudian taat dan tunduk. Kalau guru lagi ngomong, boleh nggak kita tiba-tiba maju ke depan? Gak boleh. Kalau mau ngomong, angkat tangan dulu. Dan itu ada waktunya. Ada waktunya guru itu ngomong 1 one way. Bukannya kalau diskusi kita bisa ngomong, ngobrol, tapi itu pun juga harus mengemukakan pendapat kita dengan cara-cara yang baik. Itu namanya taat dan tunduk. Menghormati peraturan, yaitu yang tadi saya bilang. Sekolah harus pakai seragam, sekolah harus datangnya Monday to Friday, 6:45 until 2:30, tergantung dari setiap jenjang yang kita sekolah kelasnya ya. Next selanjutnya. Jadi udah mengerti ya? Maksud inti dari seorang murid. Sebelum saya masuk ke sini, saya percaya kita semua sudah mengerti mengenai amanat agung. Murid Tuhan Yesus dipercayakan untuk
diberikan mandat amanat agung, yaitu apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20, tolong ditampilkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita senantiasa. Bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya kalau Tuhan in the mood, bukan hanya karena Tuhan lagi pengen, tapi senantiasa. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita murid, kita sudah menjadi murid. Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita sudah mengajar orang lain belum? Orang Kristen ini harusnya identik dengan kemurahan hati. Kemurahan hati itu generosity. Dulu waktu lalu sudah saya pernah khotbahkan. Kemurahan hati itu bukan ngomong soal duit. Bukan ngomong soal duit saja. Tapi apa yang kita pelajari di tempat ini, kita harus ajarkan kepada mereka-mereka yang di luar. Hidup kita ini harus mencerminkan sebagai murid Tuhan Yesus yang mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, ini intermezzo dulu supaya tahu awalnya itu kita memang sebagai murid Tuhan Yesus disuruh Tuhan untuk mengajarkan, bermurah hatilah mengajarkan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dulu zaman saya sekolah, kalau ada temen ya yang nggak ngerti, ini matematika susah banget sih, kita bikin grup loh. Mungkin sekarang masih ada ya, kita bikin grup, kita ngajari teman-teman yang belum ngerti. Dia tahu nih temen ini bisa mengerti soal ini, saya mau dong diajarin. Itu namanya memuridkan. Tapi dalam hal belajar ya. Kalau memuridkan di dalam hal firman Tuhan, ya kita harus memuridkan apa yang ada di sini, kita sebarkan, kita ajarin. Kalau kita ngelihat orang ada yang nyolong, kita panggil dia, jangan nyolong, jangan mencuri, karena itu ada. Kalau kita ngelihat teman kita ngerokok, ya kasih tahu jangan ngerokok, karena itu nggak baik buat kesehatan. Kalau kita lihat teman yang lagi pacaran, sorry to say ya, karena anak muda semua, saya ngomong free sex. Kamu enggak boleh free sex sebelum menikah. Ada orang yang saking gengsinya itu jadi enggak kepengen menyebarkan, mengajarkan apa yang sudah diterima. Apa yang sudah diterima itu kita simpen untuk diri kita sendiri. Enggak nyadar. Memang ada orang-orang itu yang sukanya begini loh karakternya. Kepo ngurusin orang lain, udah biarin urusannya sendiri-sendiri, salibnya sendiri-sendiri. Loh, lah salibmu juga sendiri-sendiri, kan kamu dipertemukan dengan orang itu bukan suatu kebetulan. Kita harus tahu bahwa kita dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin butuh kita, tapi kita enggak mau memberinya. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus apa? Sebelumnya, nah, kita harus apa? Kita akan buka satu-satu ya. Saya mau kita melihat ayat-ayat ini supaya kita ngerti. 1, menyangkal diri dan memikul salib. Kapan? Setiap hari. Percaya enggak? Buka. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Ada yang mau membacakan? Kemudian 24.
barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ya, tadi dikatakan ya ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, yaitu Tuhan Yesus, harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Bukan hanya hari ini doang, bukan hanya besok, atau bukan hanya in the mood, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal diri itu, ya apa yang diajarkan di Alkitab, kita lakukan. Kedagingan kita sangkal. Mengerti ya kata-kata sangkal ya? Saya enggak kita apa ya? Kita kesampingkan gitu loh. Kita kesampingkan gitu. Contoh, sebagai seorang murid, kalau memang mau bangun pagi itu kan susah ya. Tapi kan kita paksa diri kita untuk bisa bangun pagi supaya enggak terlambat. Betul? Kalau guru kita killer, mau nggak mau kita harus hadapi guru itu selama 1 tahun penuh. Kita menyangkal diri kita, ya, kita dengerin dia, kita serap ilmunya, itu namanya menyangkal sekalipun kita nggak suka. Bisa nggak kita begitu? Itu yang namanya murid Yesus. Berat ya? Berat. Ini baru satu ini kriterianya. Ayat pendukungnya kan Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia apa? Nah, kalau yang tidak mau memikul salib dan mengikuti Tuhan, dia tidak dapat menjadi murid. Dia tidak dapat menjadi murid. Poin yang kedua, saling mengasihi ya. Jadi murid Tuhan Yesus itu bukan hanya menyangkal diri memikul salib setiap hari, tapi juga harus saling mengasihi. Ayatnya di Yohanes 13, kita buka Yohanes 13. Hari ini kita kitabnya ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, daerah situ semua. Itu beberapa kali Tuhan mengatakan menjadi muridku harus menyangkal diri, harus mengasihi, ada di situ semua. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi gak? Sifat Yesus itu mengasihi. Bahkan Tuhan sendiri bilang ketika ada perempuan yang dirajam dengan batu, Tuhan Yesus menentang orang yang merajam batu itu dengan mengatakan, apakah dosamu itu juga, apakah kamu tidak berdosa sehingga kamu bisa menghakimi wanita itu? Betul? Jadi kita harus saling mengasihi. Mengasihi kalau di dalam gereja, kita dalam pelayanan, kita nggak usah saling salah-salahan. Suara keyboard nggak masuk, yang disalahin sound systemnya. Ini kamu nggak bener nih jaganya nih. Datang pir telat, ada yang ngoceh-ngoceh cerewet, ya. Terus ada yang suka ganti-ganti jadwal. Suka ganti-ganti jadwal itu juga nggak bagus karena kita sudah dikasih jadwal. Contoh nih, kita dikasih di sekolahan, kamu presentasi ya tanggal 26 nih. Jam sekian 9 giliranmu sesuai dengan nama abjadmu. Tapi dia nggak mau. Dia bilang saya tuker aja deh paling belakangan. Lawang job awal hurufnya A, dia mintanya ke Z. Gak bisa dong. Ya kan? Kita dikasih tugas ya harus kita jalankan. Sebulan paling berapa kali sih? Yang setiap hari nongkrong di sini aja ya harus menyangkal diri itu. Menyangkal diri memikul salib. Karena apa yang kita berikan bukan cuman hanya waktu, tapi kebutuhan dan semuanya ya, kita harus sangkal semuanya untuk datang ke sini nih. Oke, next. Hidup menurut ajaran Yesus, oh jelas. Jelas ini. Yohanes 8 ayat 31. Coba
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Memang di dalam hidup dunia ini tuh tidak mudah. Kadang kita tergoda, terlena dengan hal-hal yang duniawi. Tapi kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Supaya kita disebut oleh Tuhan menjadi seorang murid. Kemudian, melepaskan duniawi. Lukas 14 ayat 33. Sudah? Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, apa? Tidak dapat menjadi muridku. Di ayat sebelumnya ini ada berkata, barang siapa yang tidak meninggalkan ayahnya, ibunya, ya, hartanya itu tidak dapat mengikut aku. Artinya begini, kalau kita bukannya tidak boleh memiliki kekayaan, bukannya tidak boleh memiliki berkat, tapi berkat itu tidak boleh menjadi yang utama dalam hidup kita. Kita tidak bisa pelayanan, tidak mau ke gereja, karena toko harus buka. Sorry saya sekarang zaman sudah canggih, pegawai ada, gak percaya sama pegawai, ada CCTV. Gunakanlah semuanya itu, supaya kita ini bisa beribadah. Orang yang gak percayaan sama orang, itu berkatnya beda loh sama orang yang percaya dengan orang. Contoh, kenapa kita ini tidak bisa melepaskan duniawi? Karena waktu, uang, semuanya itu yang mengikat kita, kebutuhan kita, semuanya. Tapi tujuan kita hidup ini apa sih? Kemarin saya lihat IG-nya Rick Warren nih, yang membuat buku, mengarang buku, mempublishkan buku The Purpose of Driven Life. Dia mengatakan bahwa the purpose of our life to let God love you. Oh, keren banget. Karena apa? Karena kita ini tidak pernah memberikan diri kita untuk dicintai Tuhan. Kita sibuk semuanya sendiri-sendiri. Yang sibuk pelayanan juga banyak, yang sibuk mondar-mandir juga banyak, yang sibuk kerja duniawi juga banyak. Biarkanlah Tuhan itu mencintai saudara semua. To let God love you. Kalau kita tidak bisa membiarkan Tuhan itu mencintai kita, ya gimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Tuhan itu mengenal kita dari sejak kita di kandungan, betul? Sejak kita belum jadi pun, Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah memberi kita jalan hidup. Oh nih orang nih ya, yang namanya Lina nih begini, dia nanti akan mengalami begini. Itu sesuai dengan perintah Tuhan, dengan desainnya Tuhan. Tapi along the way, kita bisa belok. Misalkan Tuhan suruh saya, Lina kamu sekolahnya di Indonesia aja, nggak usah ke Australia. Tapi saya ngeyel sekolah ke Australia. Bisa. Tapi di Australia saya mengalami hal-hal yang Tuhan ingin untuk membuat saya ini bertobat. Misalkan saya ini orangnya keras hati, dipertemukan dengan hal-hal yang tidak pernah saya temui selama saya bersama dengan orang tua saya. Ya kan? Kita itu kan Tuhan memberikan Tuhan memberikan arahan-arahan supaya kita ini berbalik arah ke jalan Dia yang maunya Tuhan, supaya desainnya Tuhan itu terpenuhi. Kemudian saya nggak panjang lagi, mudah mengampuni. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mudah mengampuni.
Bahkan Tuhan Yesus aja waktu disalib, sebelahnya yang ada orang disalib 2 orang, mereka juga diampuni saat itu juga. Dan dia bersama-sama Tuhan. Kita harus bisa mengampuni ya. Memang ini enggak mudah sih. Memang ini tidak mudah. Apalagi untuk orang-orang yang banyak mengalami kepahitan. Tapi sebetulnya mengampuni ini bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Supaya kita ini tidak punya akar kepahitan, enggak punya sakit-sakitan. Saya punya seorang ibu ya, dia tinggalnya di luar kota. Dia ini cerita mertuanya itu begini. Dia sangat tidak suka dengan mertuanya itu memperlakukan dia dengan tidak baik. Sampai sekarang nih, orangnya juga masih hidup. Cuma dibanding dengan kakaknya, adiknya, dia tuh kelihatan tua banget. Enggak kayak umurnya gitu loh, karena orang itu kayak mendem di dalam gitu. Semuanya dipikirkan sendiri, rasa bencinya, rasa dongkolnya itu, dia tidak bisa mengampuni. Terakhir saya dengar dia kena tiroid, terus dia ada usus harus perlu dipotong atau segala macam. Itu penyakit itu akan datang kalau kita itu menaruh kepahitan di dalam hidup kita. Percaya nggak percaya, buktinya ada. Percaya nggak percaya. Makanya kalau kita punya kepahitan, kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Kita nggak perlu orang yang mencaci maki kita, yang menyakiti kita happy aja kok. Kitanya dongkol banget gitu ya. Mertuanya juga happy aja. Baru aja kemarin meninggal, umurnya 95 tahun. Loh hebat toh. Mertuanya yang dia merasa mertua gue nih enggak senang sama gue nih. Umurnya panjang tuh. Enggak ngapa-ngapain, memang sakitnya ya sakit tua. Selesai meninggal ya memang mati tua, 95 tahun. Tapi lihat dirinya dia sendiri sekarang masih hidup, tapi tiroid lah, mukanya kuyu lah. Udah pokoknya kempot gitu lah, mukanya tuh tidak ada sinar sama sekali. Karena ya itu, dia simpan sendiri, tidak mau untuk memaafkan. Tidak mau untuk mengampuni. Yang selanjutnya, harus tertanam. Ini murid Yesus ya, yang disebut murid Yesus itu terakhir harus tertanam. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ayo. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Hari-hari ini saya melihat khususnya setelah COVID ya, banyak anak-anak Tuhan itu yang tidak mau tertanam. Jadi pagi ke sini, nanti sore ke sana, nanti malam ke tempat lain lagi, kayak dia bingung gitu mau cari apa ke gereja gitu ya, cari pacar atau cari apa gitu. Terus tidak mau tertanam, artinya dia tidak mau dibekali, tidak mau dikasih pembelajaran. Suatu hari, kalau sekarang sudah banyak banget ya, kalau kita pergi ke toko, pergi shopping, kita mesti suka ditanya tuh, supermarket ditanya, ini aja Bu belanjanya? Ya. Ibu mau ada member gak? Membernya yang mana ya? Saya bilang begitu kan, karena saya tuh punya banyak member gitu loh. Jadi bingung ini termasuk perusahaan yang mana? Membernya yang ini. Oh saya nggak punya, saya bilang begitu. Oh nggak punya ya? Terus saya nanya dong, emang kalau kalau jadi member dapat apa? Kan biasa kan ibu-ibu begitu ya. Saya rasa bukan cuma ibu-ibu lah, kalau ada anak-anak muda pasti seneng lah kalau dapat jadi member apa gitu. Oh dapat diskon 10% Bu. Oh ya? Terus apa lagi? Dia bilang bisa kumpulin poin. Nanti poinnya kalau udah sampai 50, udah sampai 100 bisa tuker panci. Betul? Terus ada lagi keuntungannya, kalau ulang tahun ibu, kita ada nih
spesial khusus, barang-barang harganya yang khusus murah buat ulang tahunnya ibu. Wah enak dong jadi member, betul? Betul? Itulah yang saya bilang jemaat itu harus tertanam, murid itu harus tertanam. Karena kalau jadi member itu banyak keuntungannya. Banyak sekali keuntungannya. Kepengen gak jadi member? Kepengen gak jadi member? Kepengen dong. Karena jadi member itu banyak manfaatnya. Jadi jangan jadi jemaat yang jalan-jalan ke sini ke sono. Jemaat kalau sudah jadi member di sini dengerin pasti melayani. Itu namanya member. Itu namanya member. Kalau cuma duduk di sini belum melayani itu belum member. Belum dong. Ya kan? Untuk jadi member kan kita perlu effort. Betul? Kalau jadi member pun ada yang berbayar di luar itu. Ada jadi member, saya paling malas apa? Kalau gratis, kita dikirimin newsletter terus. WA terus, waduh broadcastan terus sampai puyeng saya. Tapi ya itu. Kalau jadi member memang punya privilege-privilege tertentu. Kita dikirimin newsletter, kita dikirimin informasi, kita updated. Sekalipun kita kadang pusing, tapi kan kita bisa lihat, oh harga jus murah ini, beras lagi murah nih di sana nih promo, kita ke sono. Itu yang namanya member. Kalau yang nggak punya member, ngerti nggak ada promo jus, promo beras? Gak tahu, nggak tahu. Oke, slide selanjutnya. Kebenaran itu Yesus. Amin. Amin. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran itu sama dengan Yesus, kita harus sepakat ya. Kebenaran sama dengan siapa? Yesus. Next selanjutnya. Sebelum berbicara mengenai ini saya akan menjabarkan sedikit ya. Orang yang percaya kepada Tuhan mengaku dengan lidah mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan atau tidak? Diselamatkan enggak? Orang yang percaya kepada Tuhan mengaku dengan lidah bibirnya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya, dia itu diselamatkan tidak? Diselamatkan dong, jelas ayatnya ada. Siapa yang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia akan diselamatkan, betul, diselamatkan. Tapi sampai diselamatkan ya, selamatkan. Tapi kalau untuk menjadi murid dengan modal percaya, mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bisa jadi murid tidak? Bisa jadi murid gak? Cuman ngaku, Tuhan Yesus saya percaya engkau sebagai juru selamatku pribadi dan satu-satunya. Tuhan bilang, kamu murid saya. Betul atau tidak? Tidak. Karena sudah jelas tadi ayatnya saya bilang, murid Yesus harus apa? Memikul salib. Bukan hanya sekedar percaya, jadi ada dua perbedaan ini. Satu orang yang percaya Yesus diselamatkan, yes. Tapi tidak berhenti di situ aja. Kita harus menjadi murid. Kenapa kita harus menjadi murid? Kenapa kita harus jadi murid? Enggak jadi orang percaya aja. Karena kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam hidup kita, itu tadi lagu-lagunya udah banyak banget. Jadilah pemenang, ya kan? Dalam segala perkara gitu-gitu kan. Kita harus menjadi murid Yesus kalau kita mau hidup berkemenangan. Artinya apa? Menyangkal diri, memikul salib, mengasihi, tidak menyimpan dendam. Hidup seturut firman Tuhan, itu yang baru dikatakan menjadi murid Yesus. Bukan sekedar orang percaya. Orang percaya oke, yes Tuhan bilang kamu percaya, kamu diselamatkan.
tapi setelah diselamatkan, kamu bukan murid Yesus kalau kamu tidak mengikuti ajaran Yesus, memikul salib, menyangkal diri. Mengapa kita perlu menjadi murid? Karena hidup adalah pembelajaran. Kenapa hidup itu pembelajaran? Ya jelas dong. Kita dari kecil menjadi besar, kita belajar. Ya, yang dulunya masih baby, nggak ngerti makan, nggak bisa sendiri, mesti disuapin, kita makan. Sampai akhirnya besar. Hidup pacaran, kita mesti harus mau belajar dong mengerti pasangan hidup saya seperti apa. Bukannya asal kawin langsung, saya ketemu kamu, yuk langsung kawin yuk. Nggak bisa tuh. Nggak bisa, kita harus punya ada masa pembelajaran, itu yang namanya pacaran itu. Sampai pacaran, kita menikah pun, kita juga masih harus belajar. Saya sama Pastor Nathan sampai hari ini pun juga masih terus belajar. Karena hidup itu tidak mudah, makanya kita harus belajar dan belajar dan belajar. Kalau kita tidak mau belajar, ya kita akan stop sampai di situ. Kita tidak akan menjadi murid yang terus diubahkan oleh firman Tuhan itu. Kalau saya tahu Pastor Nathan itu selanya di mana ya, kalau dia lagi lapar, saya nggak berani ngomong yang berat-berat, beneran. Bisa ribut, betul lah. Itu namanya kita bergaul dengan orang, sebagai murid kita harus bergaul, belajar setiap hari. Saya dengan anak saya ada 2, mereka sifatnya tidak sama. Saya harus belajar dong. Nggak mungkin saya bilang, kamu salah ya, kamu berdiri di situ. Kamu salah ya, kamu berdiri di situ. Responnya mereka berbeda. Tapi saya harus mempelajari mereka bagaimana caranya memberi sesuatu yang bisa bukan hanya soal hukuman ya, tapi bisa menyentuh hati mereka supaya mereka mau berubah, begitu kan? Tugas seorang orang tua kan begitu, kita mempelajari anak-anak kita. Itu namanya belajar. Ada anak yang kalau dikerasin, malah makin jadi-jadi. Jadi kita harus agak lembek sama dia. Malah dia melembekkan hati. Setiap anak treatmentnya berbeda. Itulah kita, pembelajaran itu ada di situ. Sama, bisnis juga sama. Bisnis A, sampai saya ini kan bisnisnya pernah makanan ya. Saya pernah bikin lumpia Semarang, saya titip-titipin. Saya pernah buka rumah makan Vietnam, join dengan teman. Tapi itu semuanya membuat saya belajar dan terus belajar. Sampai saya dengar ya, ada teman saya bilang begini, kamu tuh nggak cocok, tahu nggak kerja makanan, nggak jalan terus. Padahal makanan saya bukannya nggak enak loh, betulan. Makanan saya ini Deo nih, dia kepengen kan tiramisu saya. Padahal bukannya nggak enak, cuman nggak tahu. Kita harus ngerti, belajar kenapa ya kok nggak bisa ya. Apakah lokasi, apakah pelayanan atau apa, kita harus selalu belajar. Selalu belajar dan belajar. Kemudian katanya kepada mereka semua orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini ya, saya rasa yang bikin agak-agak bingung tuh yang ayat yang terakhir tuh. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kok bisa sih mau menyelamatkan nyawa, kok malah kehilangan nyawa? Terus barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan menyelamatkannya. Yang mau kehilangan malah selamat nyawanya. Artinya begini, dalam hidup kita ini kan ada pilihan. Ya, pilihan di mana kita ini mau berbuat baik atau tidak. Pilihan di mana kita ini
mau ikut firman Tuhan atau tidak. Kita sebagai orang percaya, kita tahu apa isi Alkitab ini. Kita tahu. Pilihan untuk membaca firman Tuhan setiap hari, disiplin, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, hati, supaya bisa membaca ini, itu menurut saudara menyelamatkan nyawa atau kehilangan nyawa? Menyelamatkan kan? Tapi kan kita harus berkorban untuk bisa disiplin, untuk bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Enggak sekedar cuman baca-baca toh, oh ya ini Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah, selesai tutup. Enggak perlu dilakukan, cuman dengar aja sekilas, lihat aja sekilas, tapi tidak dilakukan. Tidak ada waktu, untuk ini tidak ada waktu. Untuk ke gereja tidak ada waktu. Untuk pelayanan tidak ada waktu. Ingat saudara-saudara, kita ini sudah ada di akhir zaman. Saya mau kita semua, saya yakin Pastor Nathan juga mau kita semua menjadi murid. Jangan ada yang di sini cuma hanya sebagai orang percaya. Karena orang percaya tidak akan, ini yang kemarin same way, same crowd, sudah dicopot ya. Siapa yang melihat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya? Orang percaya? Tidak. Murid-murid. Kita bisa lihat di dalam Alkitab ini, banyak orang percaya, Tuhan Yesus menyebutkan banyak sekali orang percaya ketika Tuhan melakukan mujizat, ketika Tuhan memberitakan firman-Nya, berkhotbah di atas bukit, banyak orang percaya. Tapi yang menjadi murid segelintir. Kenapa kita harus menjadi murid? Karena semua orang yang ada di sini, segelintir orang yang menjadi murid itu, dia menulis Alkitab ini. Dan dia membagikannya kepada kita semua, supaya kita jadi murid. You name it lah. Siapa yang ada di Alkitab ini yang dibicarakan oleh Tuhan? Musa. Ya. You name it, tidak ada mungkin 100 orang, tidak ada. Tapi orang percaya banyak. Tapi murid itu memberikan dampak. Murid itu memberikan sesuatu, membagikan sesuatu. Dipakai Tuhan? Jelas. Dipakai Tuhan. Jelas banget. Makanya Tuhan bilang, kedatanganku yang kedua kali hanya akan dilihat oleh murid-muridnya. Tidak ada yang lain. Bukan hanya orang yang percaya, yang mengaku lidah bibirnya, Yesus diselamatkan. Tidak hanya sampai di situ. Tapi dia harus menjadi seorang murid. Pertanyaannya, kita mau gak jadi murid? Sanggup gak jadi murid? Sanggup ya? Yang bisa menilai saudara bukan saya loh, tapi Tuhan. Sanggup gak jadi murid? Menghidupi firman-Nya setiap hari, menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari bro, sis. Bukan cuma saat di gereja doang. Atau bukan hanya ketemu dengan teman-teman gereja. Setiap hari. Apapun yang kita lakukan, kita harus mencerminkan murid Yesus. Satu pertanyaan lagi. Tuhan kan kenal kita ya. Tuhan tahu kita ya. Dari kita sejak lahir ya. Pertanyaannya nanti kalau kita ketemu Tuhan, ada nggak kepikiran, Tuhan kenal aku nggak ya? Saya kadang punya pikiran seperti itu loh. Kalau saya ketemu Tuhan nih, saya tahu Tuhan. Tapi Tuhan kenal saya enggak? Kan firman-Nya ada. Yang sudah berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat itu siapa? Pendeta kan? Pendeta yang diberi mandat oleh Tuhan. Tuhan aja enggak kenal loh.
Sometimes Tuhan memang tidak mengizinkan hal-hal seperti itu, bukan kehendak Tuhan. Saya nggak bilang kalau pendeta itu tidak harusnya melakukan mujizat. Nah kalau memang disuruh Tuhan, why not? Memang Tuhan bekerja dalam hidupnya, why not? Melakukan mujizat dan segala macam, itu yang dinamakan murid Tuhan memang mempunyai kuasa untuk melakukan menyembuhkan segala sakit, penyakit. Itu memang sudah tugasnya sebagai seorang gembala, seorang pendeta. Tapi kita pun yang ada di sini juga bisa kepleset, juga bisa keseok-seok. Apalagi yang hidupnya masih Senin Kemis. Ya kan? Senin ke sana, Kemis ke sini, Minggu ke gereja. Saya berdoa kita semua dikenal Tuhan. Amin. Amin. Saya undang pemain musik. Kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita ini benar-benar murid Tuhan? Kalau belum, kita masih punya waktu ini. Dan tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Kita harus membenahi diri kita untuk menjadi seorang murid. Lakukan apa yang menjadi kriteria sebagai seorang murid. Memikul salib, menyangkal diri. Punya kerendahan hati. Mau mengampuni, hidup di dalam firman Tuhan. Harus tertanam jadi member. Melayani. Tanpa kita harus ada judging ya. Tanpa kita harus menghakimi. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk mengikuti Engkau dan setia sampai akhir. Mampukan kami untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Yang mau memikul salib menyangkal diri setiap hari. Yang mau hidup di dalam firman-Mu. Yang mau tertanam dan melayani Engkau Tuhan. Yang mau saling mengasihi. Yang mau saling memaafkan. Aku berdoa Tuhan, supaya anak-anak-Mu di tempat ini semuanya boleh menjadi seorang murid di hadapan-Mu. Yes Tuhan, amin. Engkau boleh mengenal mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi murid-murid yang sejati, yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Dan kami siap untuk melihat Engkau yang kedua kalinya turun ke atas bumi dan mengangkat kami semua Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang hanya percaya Tuhan. Tapi kami mau menjadi murid yang hidup di dalam kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah pimpin pemberitaan firman-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.